Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, di pagi hari yang cerah ini, mari kita bersama-sama mendengarkan siraman tausiah. Kita panggil bersama-sama adalah Ustadz Insinyur Haji Nurmansyam dari Tambun. Kita kasih takbir yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sahrul siyam wa sahrul qiyam. Fihi rahmatun wa magfiratun wa inqadhu min nari jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa rabbul alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tasliman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidani syayatin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Haji Wasilan, yang saya muliakan Bapak Haji Cecep Tamsir, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Muhammad Isnaini, juga para guru, para imam, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Fatullah, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sudarman, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Wasis Aminullah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Saryono Ali, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Ja'far, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu Soimin Soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa MC kita yang luar biasa. Alhamdulillah, Bapak DKM tertinggal, Bapak Haji Marzuki. Ibu protes gak disebut. Apa saya absen semua ibu-ibu? Masya Allah. Suasananya sejuk, perut kenyang, enaknya ngapain Bu? Tidur. Tapi resikonya minimal asam lambung meningkat. Buktinya kalau bangun tidur setelah sahur, habis sahur tidur lagi, tenggorokan panas. Dan itu akibatnya bisa terkena serangan jantung. Kalau tidak, lebih parah lagi jadi pabrik gula. Ya, diabetes. Makanya kata dokter, habis makan minimal jalan 1000 langkah. Sekarang pilihannya mau jalan 1000 langkah apa duduk di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, insya Allah minimal 2 jam sehabis makan baru boleh tidur lagi. Makanya insya Allah taklimnya 2 jam. Sanggup? Sanggup Bu? Masya Allah. Ibu sanggup, bapak sanggup, saya nggak sanggup. Saya belum tidur. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Pertama, kita sudah merdeka sekarang nih dari corona. Kemarin omnya mau datang nggak jadi, Omikron. Ya, sekarang katanya mau datang lagi yang lebih menular. Mudah-mudahan tidak sampai lagi. Asbab berkah Ramadan ini
Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan hamba Allah. Kalau orang dijadikan hamba, abdi dalam, pembantu istana, itu sudah bangga luar biasa. Dijadikan pembantu presiden, sudah bangga luar biasa. Itu para menteri itu pembantu presiden, Bu. KSP itu ngabalin tuh pembantu presiden, tapi bangga bukan main. Sekarang kita dijadikan abdi, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang beriman, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita yang bukan siapa-siapa, bukan dari turunan Quraisy yang mulia, bukan keturunan Nabi, tapi dijadikan hamba Allah yang beriman. Ini luar biasa. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Ramadan ini spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan puasa semua umat diwajibkan puasa memang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Sudah diwajibkan tuh kepada umat Nabi Nuh, pada umat-umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para umat nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Tapi Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Arti Ramadan yang membakar. Tapi pakai zot ya Bu. Karena ibu-ibu kalau nyanyi biasanya selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Ramadan yang membakar, tapi ibu ganti dengan za, maknanya berubah. Ramadan sakit mata hampir buta. Jadi kalau selamat datang ya Ramadan, selamat datang sakit mata hampir buta. Ya, jangan salah. Jadi bahasa Arab kan itu unik. Salah mahraj, salah arti. Berkurang huruf, berkurang arti. Tambah huruf, tambah makna. Baca alhamdulillah, artinya apa? Yang terpuji. Tapi kalau alhamdulillah, yang binasa. Jangan-jangan kita sholat udah 40 tahun, Fatihahnya masih pakai H. Makanya jangan terlalu pede Bu, sekali-kali datang sama ustazah, simak Fatihah saya udah benar apa belum. Karena dari 114 surat dalam Al-Quran yang wajib kita bisa dan benar itu Al-Fatihah. Karena itu rukun di dalam sholat. Surat yang lainnya enggak wajib, tapi Fatihah ini wajib. Maka Bapak Ibu yang ragu-ragu Fatihahnya benar apa belum, maka datang ke Ustadz minta disimak. Saya perasaan pede udah jadi imam, begitu disimak oleh almarhum Syekh Ali Jaber, banyak kelirunya Bu. Coba itu. Ya, ternyata Al-Quran ini luar biasa, memang mukjizat. Kita bacaan kita sudah bagus, disimak yang lebih di atas kita masih ada yang salah. Di atas kita ada lagi di atasnya disimak masih ada yang salah saja. Jadi intinya tidak pernah akan sempurna kita bisa membaca Al-Quran. Karena ini memang mukjizat Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Maka datang Ramadan ini kita dibakar dosanya oleh Allah. Nanti selesai Ramadan kal waladathum ummuhum.
seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Maka Ramadan disebut dengan rahim, kandungan yang mengandung kita selama 1 bulan. Lahir kita seperti bayi. Cuma bayinya beda nanti kalau sudah lahir. Ada yang kumisan, ada yang montok, ada yang kurus. Tapi hakikatnya dia seperti bayi yang baru dilahirkan karena bersih dari dosa-dosa. Dan Ramadan ini adalah merupakan bulan pengcounter ibadah kita. Di mana kalau ibadah kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu tidak akan memadai. Umat-umat terdahulu ibadahnya ratusan tahun. Umat Nabi Nuh rata-rata umurnya 900 tahun. Umat Nabi Musa rata-rata 500 tahun. Umat Nabi Isa rata-rata umurnya 200 tahun. Jadi mereka sholat ratusan tahun, puasa ratusan tahun, zikir ratusan tahun. Kita berapa tahun? Umur kita baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Dikurangi akil balik 15 tahun. Dikurangi badungnya, bladutnya, mencret, bengek, lah segala macam. Hitung ibadah kita berapa tahun, Pak? Paling 15 tahun, 20 tahun. Mau bersaing dengan umat-umat terdahulu enggak akan mampu. Makanya Ramadan ini kata Ibnu Rajab dikatakan panen raya. Kenapa demikian? Karena bulan ini berlipat ganda pahala-pahala dari ibadah kita. Tadi sholat berjamaah biasanya 27 derajat. 27 derajat pahalanya. Tapi di bulan Ramadan 27 dikali 700. Berapa, Bu? Enggak lulus matematikanya. Banyak. Baca Quran di bulan biasa per huruf 10 kebaikan. Karena Al-Quran pahalanya min kulli harfin, setiap huruf. Tapi di bulan Ramadan dikalikan 70. 10 kali 70, 700. Alif lam mim. Berapa huruf? Kali 700? 2000? Curiga nih. Ngantuk apa enggak lulus matematik? Masya Allah. Jadi memang enaknya tidur. Untung imam enggak panjang-panjang amat tuh tadi bacanya. Udah suaranya enak, sejuk. Ada yang gini-gini tadi tuh. Masya Allah. Seperti dipependek kalau orang Sunda bilang. Dinina bobokkan. Ini lagi panen pahala kita. Lagi panen ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar, beribadah di malam itu, solat kita direken solat 1000 bulan tanpa henti. Baca Quran direken 1000 bulan tanpa henti. Zikir direken zikir 1000 bulan tanpa henti. Subhanallah. Pernah kita solat 1000 bulan tanpa henti? Nah, 83 tahun nilainya. Kalau kita mendapat 10 malam Lailatul Qadar, berapa tahun kita nilai ibadah kita? 830 tahun. Nah, hampir bersaing
hampir melampaui umat Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, di atas umat Nabi Musa dan di atas umat Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil-kecil badannya, sedikit ibadahnya, nilainya banyak. Nanti kita ketika selesai di mizan, selesai dihisab, baris kita mau masuk surga, kita ada di barisan paling depan. Karena yang gunting pita surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kecil-kecil, pendek-pendek, baris paling depan, Bu. Umat-umat terdahulu tinggi-tinggi. Umat Nabi Adam rata-rata tingginya itu 60 hasta. Satu hasta segini. Kalau 60 hasta kira-kira berapa? 30 meter. Kita semampai. Ya. Boro-boro 2 meter. Kita baris paling depan. Lihat belakang begini. Ya. Ditanya sama umat Nabi Nuh. Sopo kue cilik-cilik bodoh baris ning ngarep. Enak aja anak kecil kan. Saya udah tua. Lah emang umur kamu berapa waktu mati? 60 tahun. Ya 60 tahun. Dulu anakku 60 tahun masih netek. Lah kalau umurnya 900 tahun masih balita 60 tahun. Biarin saya 60 tahun. Tapi saya mendapat 10 malam Lailatul Qadar. Berarti ibadah saya setara dengan 830 tahun. Menang gak kita? Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya kita menjadi umat kekasih Allah. Dikasih Ramadan. Dalam hadis Ahmad diriwayatkan, Abu Thalhah bermimpi seolah-olah dia sudah ada di akhirat. Dia melihat 2 orang yang sama-sama masuk Islam, bareng masuk Islamnya. Yang satu mati di medan jihad, yang satu mati setahun berikutnya tapi tidak di medan jihad. Tapi anehnya yang dipanggil duluan masuk surga, yang mati setahun kemudian dan bukan mati syahid. Abu Thalhah bingung. Sehingga bangun dari mimpinya bertanya ke sana kemari. Sampailah pertanyaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalhah, kenapa bingung, kenapa galau? Ya. Yang mati dalam jihad sudah selesai. Tapi yang mati tahun berikutnya bertambah amalnya. Bertambah solatnya, bertambah zikirnya. Bertambah kebaikan-kebaikannya. Dan dia mendapatkan Ramadan. Itulah yang mengangkat derajatnya lebih tinggi bahkan bagi orang yang mati di medan perang dalam jihad di jalan Allah. Subhanallah. Ternyata mendapatkan Ramadan lebih hebat dibanding orang yang mati jihad yang tidak mendapatkan Ramadan. Jadi luar biasa nih, kita masih diberikan umur oleh Allah mendapatkan Ramadan. Doa kita dikabul oleh Allah sejak Rajab. Ya, kan dulu kita sudah doa dari Rajab tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa baligna Ramadan. Sampai umur kita sekarang di Ramadan. Subhanallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Ramadan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun nar wa sufidanish syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka seluruh pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dirantainya. Padahal surga sejak diciptakan itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti dibuka oleh pemegang khazanah surga. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi spesial di bulan Ramadan dibuka seluruh pintu surga. 8-8-nya dibuka. Lagi open surga. Kan para pejabat biasanya kalau lebaran suka open house. Siapa saja masuk, kecil, dewasa, ya, yang kaya, yang miskin silakan masuk, makan, minum bebas. Tapi cuma sehari itu biasanya.
Ini Allah lagi open surga 1 bulan. Maknanya siapapun mau masuk surga, mudah, gampang, silahkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya surga terbuka sekarang, anginnya sampai ke bumi, Bu. Buktinya apa? Orang pada taat kepada Allah. Meskipun seminggu. Ya, orang pada rajin ibadah. Masjid penuh sampai keluar-keluar. Ya, awal-awal Ramadan. Kemarin tetangga saya ada yang kebingungan cari peci. Peci saya di mana? Peci saya di mana? Lah dulu Bapak naruhnya di mana? 11 bulan yang lalu naruhnya baru dicari. Karena mau Ramadan meningkat keimanannya. Ya, beli sajadah, beli mukena. Karena mau ini berbukti angin surga berhembus ke bumi. Orang mau maksiat malu, Bu. Ya, anak muda, ayo kita mabok di bulan Ramadan. Kita ngumpet dulu. Ya, orang pada rajin puasa. Mau buka malu-malu juga. Makanya seminggu kemudian mah udah banyak warung siluman. Badan gak kelihatan, kakinya kelihatan. Masa. Ini makanya puasa ini ibadah luar biasa, ibadah syirik. Di mana Allah janjikan seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa. As-saumili, puasa itu untukku. Wa anna ajdi bihi. Dan aku yang akan membalasnya. Kalau dirahasiakan begini berarti pahala puasa itu tidak terhingga, tidak terkira. Kalau sholat kan tadi sudah dikatakan pahalanya sekian, sedekah sekian. Ya. Zikir sekian, tapi khusus puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saking besarnya nilai puasa. Dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi kalau ada Ramadan datang ada yang masuk neraka, maksa banget tuh pengen masuk neraka. Saking banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah gambarkan ditutup pintu-pintu surga. Jangan masuk ke dalam neraka. Maaf, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak pernah Allah membebaskan ahli-ahli neraka kecuali di bulan Ramadan. Pertanyaannya, emang neraka sudah ada penghuninya? Belum, tapi catatannya sudah ada. Dicatat Ustadz Fatullah ahli neraka. Misalnya ini kan umpama, bukan Fatullah yang sini. Asbab Ramadan, kemuliaan Ramadan dihapus tuh, seret, diganti jadi ahli surga. Subhanallah. Jadi itu maksudnya, udah ada orang yang dicatat jadi ahli-ahli neraka. Ini ahli surga. Kemudian asbab Ramadan yang ahli neraka dihapus tuh. Siapa tahu di antara kita ada yang ahli neraka. Tapi asbab kita memuliakan Ramadan diganti catatannya jadi ahli surga. Subhanallah. Apalagi dengan Ramadan. Dengan amal yang lain juga bisa merubah takdir. Kan takdir Allah yang tentukan, suka-suka Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, "Ya Khumairah." Mesra panggilannya Rasulullah kalau sama istrinya. Enggak jenong sini. Enggak, pesek. Mentang-mentang udah gendut-gendut. Jawabnya enak istrinya, "Apa tak?" Kemudian udah botak. Masya Allah. Mesra gak panggilan begitu? Aduh ya Allah. Mesra ya Khumairah yang kemerah-merahan. Karena pipi Siti Aisyah itu tanpa blush on. Udah kemerah-merahan. Itu dalam riwayat katanya. Karena Siti Aisyah itu kalau Rasulullah baru pulang dari dakwah itu keringetnya dilapin, Bu. Pakai kain. Tisu belum ada. Kapas belum ada. Pakai kain. Habis itu diusapin ke mukanya. Jadi kemerah-merahan wajahnya, berseri.
Maka ibu kalau pengen kemerah-merahan seperti itu, suami pulang dari masjid, suami pulang dari kerja, ambil tisu. Nah, langsung usapin ke wajah, dijamin gosong. Masya Allah. Beda keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keringat Rasulullah buat rebutan. Ummu Sulaim itu ibunda dari Anas bin Malik. Kalau Rasulullah tidur siang itu sengaja tempat tidurnya dialasi plastik. Solar plastik kalau sekarang gitu. Kenapa? Biar keringat dari Rasulullah itu tertampung di plastik. Habis bangun Rasulullah dimasukin ke botol-botol. Itu minyak wangi paling wangi. Keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga ibu tampung keringat bapaknya. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah ludahnya saja wangi. Ya, kencingnya saja wangi. Darahnya wangi. Ada sahabat habis bekam Rasulullah suruh dibuang darah. Buang. Disuruh buang agak lama. Lama amat kamu. Ngapain? Darahnya dibuang mana? Saya minum ya Rasulullah. Diminum darahnya. Tuh, tabaruk. Makanya ada yang menyimpan rambut Rasulullah. Ada yang menyimpan kuku Rasulullah. Jadi semua yang ada dalam diri Rasulullah diambil oleh para sahabat. Jadi tabaruk itu sejak zaman dulu udah begitu. Ya. Dan jangan pula sebentar-bentar bid'ah khurafat. Nah, bid'ah khurafat, syirik itu isinya di mana? Dalam hati. Ilok timbang nyium keris syirik. Kan orang Jawa begitu kan? Tarik keris dicium. Ya. Kalau nggak bawa keris rasanya kurang puas. Sekarang pertanyaannya diganti. Ibu kalau nggak bawa handphone pergi kemana-mana rasanya deg-degan nggak? Apa bedanya ini benda ini sama keris? Lebih bahaya ini bu. Keris timbang buat nusuk orang. Kalau ini rumah tangga orang betapa banyak yang rusak gara-gara ini. Ya, ketemu mantan. Kemudian ajak pertemanan, dikonfirmasi. Habis itu inbox. Minta nomor WA, japri, jumpa darat. Hancur dah. Ini lebih bahaya. Apalagi ada TikTok sekarang, Masya Allah. Ibu-ibu pakai jilbab, pakainya ketat, main TikTok. Lagunya aneh-aneh Pak, ada lagu jereng. Nenek ting, nenek ting. Itu kan lagu jereng. Ibu lenggok-lenggok di TikTok, bukan ibu sini. Ya. Anak-anak perempuan lenggok-lenggok buka aurat atau menampakkan aurat, ditonton oleh orang seluruh dunia. Sebanyak mata yang memandang, sebanyak itu dosa yang akan dipungut. Bahkan kita sudah mati masih ditonton, itu akan dipungut terus. Itu namanya royalti dosa-dosa kita. Na'udhu, jangan berani. Kalau ibu-ibu sini saya percaya enggak. Anak-anak gadis ibu insya Allah enggak. Tapi ada tuh sebelah kidul. Tetangganya Roro Kidul pada begitu. Masya Allah. Ya, jangan sampai begitu. Boleh TikTokan boleh. Ibu pakai kain putih diikat atasnya. Matanya diitem-itemin gitu kan. Dikasih kapas hidungnya. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan yang Kok jadi kemana-mana. Pembantu Aisyah dipanggil, Aisyah mana pembantumu? Ada, pecat dia. Aisyah itu enggak bertanya, kenapa harus dipecat? Enggak bawel istri yang soleha itu Pak. Sama dengan istri bapak kan? Enggak pernah bawel kan? Langsung dipecat saja. Selang beberapa lama dipanggil ya Humairah ta'ali. Labaik ya Rasulullah. Ada apa sayang? Mana pembantumu? Udah aku pecat. Panggil lagi. Enggak nanya juga kenapa harus dipanggil lagi. Tadi suruh dipecat, sekarang dipanggil lagi. Gimana sih lo?
dihadapkan kepada Rasulullah, wahai fulana, amal istimewa apa yang pernah engkau lakukan? Enggak ada ya Rasulullah. Ada, pasti ada. Apa yang telah kamu lakukan? Mikir ya, enggak ada ya Rasulullah. Pasti ada. Enggak ada, tadi kan saya dipecat sama Aisyah. Katanya enggak ada duit, saya enggak digaji. Enggak dikasih pesangon. Saya hanya dikasih sebutir kurma saja. Sebutir kurma. Pas di tengah jalan tadi ada peminta-minta. Saya enggak punya apapun kecuali sebutir kurma. Dan saya pun belum sarapan. Akhirnya saya belah itu kurma, saya kasihkan orang itu separuh, saya makan separuh. Nah itu dia katanya. Itu dia amal istimewa yang telah kau lakukan. Istimewanya apa Pak sebelah kurma? Makanya ada hadis selalu bersedekahlah meskipun sebutir kurma. Takutlah kepada neraka. Ya, maka bersedekahlah meskipun sebutir kurma. Tuh, dari situ hadis. Itu amal istimewa katanya. Kenapa? Karena punyanya itu doang. Makanya sedekah itu tidak dinilai jumlahnya. Tukang beca sedekah 10.000 itu hebat. Ya, kuli panggul sedekah 20.000 itu hebat. Tapi kalau Haji Marjuki sedekah 1 juta biasa aja itu. Cemen itu. Lah sehari ayam 3 ton. Masya Allah. Itu mujahadahnya ibadah. Makin sulit, makin berat, makin hebat nilainya. Ini mohon maaf tadinya saya mau bahas tasawuf. Tapi ngelihat ibu pada ngantuk, saya mending bahas yang umum aja dah. Tambah tasawuf, tambah ngantuk. Ya. Karena itu pembantu punya itunya saja dibagi 2, disedekahkan separuh. Apa kata Rasulullah? Kenapa aku perintahkan Aisyah memecatmu? Karena Jibril tadi mengabarkan kepadaku bahwa engkau tercatat sebagai ahli neraka. Tapi selang beberapa lama Jibril datang kembali kepadaku bahwasanya engkau telah dirubah menjadi ahli surga. Asbab apa Bu? Sebelah kurma, bukan sebiji, sebelah kurma. Tuh, jadi asbab Allah merubah takdirnya bahkan yang fatal sebagai ahli neraka. Bukan ibadah yang hebat-hebat. Bukan ibadah yang luar biasa. Bukan tahajud yang 100 rakaat, bukan. Tapi amal yang paling mujahadah kita lakukan. Amal yang terbaik, yang paling ikhlas yang kita lakukan, itulah yang akan sampai ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah itu yang terbaik, banyak tapi ikhlas. Jangan pula sedekah cuma sebiji kurma, udah gak zaman sekarang. Ya, karena gak ada lagi orang sesusah pembantu Siti Aisyah. Ya, sekarang UMR aja berapa? Masa sedekah 10.000. Tapi yang lancar begitu. Kalau kotak lewat. Karena bunyi kan klotek. Berarti berapa? Jarang yang diam itu. Klotek. Padahal sedekah itu harus yang terbaik. Sedekah ada duit di sini nih Bu. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 2.000. Cabut itu secabut-cabutnya Pak. Mana dapat masukin, jangan lihat. Begitu salah nyesel. Datang lagi ke panitia. Tadi ada yang merah gak ya? Oh kan maksud cabut yang terbaik. Itulah sedekah, jangan dilihat. Ikhlas. Katanya sedekah seperti buang air. Udah dibuang jangan ditengok lagi. Yang begitu tuh. Barangkali nih ibu duduk sebentar sekarang ini. Inilah jadi tiket kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Kita sekarang sedang menahan hawa nafsu kita. Kan puasa al-imsyak. Menahan diri, enaknya keinginan badan kita tidur. Kita tahan. Emang nafsu itu tidak bisa ditaklukkan. Kecuali dengan dicapekkan. Kan ketika Allah baru menciptakan kolbu. Ya,
Kalau jiwa, kalau ruh nggak diciptakan. Karena ruh itu ditiupkan. Wa nafahtu fihi mir ruhi. Ditiupkan, nggak diciptakan. Yang diciptakan itu jasad, kolbu, jiwa, nafs. Tapi yang dipanggil suka nafs saja, ruh nggak dipanggil, kolbu nggak dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil nafsu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafs. Karena kesuksesan manusia itu tergantung nafs. Dan nafs ini paling susah, paling badung, paling nakal. Maka ketika Allah baru menciptakan nafs, dipanggil oleh Allah. Ya nafs akbal, pandang aku, kata Allah. Ya nafs akbal, fala yukbal. Tapi enggak mau pandang Allah. Berkali-kali dipanggil oleh Allah, enggak mau memandang Allah. Karena sifat nafsu ini pembangkang. Maka kemudian dikerangkeng oleh Allah, dipuasakan oleh Allah, akhirnya tunduk itu nafsu. Jadi yang dimaksud dalam hadis yang tadi saya sampaikan, wasufi dani syayatin, setan-setan dirantai, bukan setan gondorwo kuntilanak kelong wewe, bukan. Yang dirantai nafs, setan yang ada dalam diri kita. Karena setan di sini nggak bisa dibuang, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihancurkan. Karena ada dalam diri kita. Makanya aqobah paling tinggi kalau dalam ilmu tasawuf itu ketika sampai kepada penaklukan hawa nafsu. Karena ini nggak bisa dibuang, nafsu ada dalam diri kita. Dan nafsu ini tidak bisa ditaklukkan kecuali dicapekkan. Ini sekarang lagi dicapekkan, maka Ramadan yang sukses itu nafsunya sudah letih. Jadi nafsul mutmainah. Dicapekkan puasa. Keinginannya ditahan. Pengennya kan perut, makan, minum, ditahan. Istri halal gak Pak? Siang hari main-main coba. 3 sanksinya. Batal puasa, berdosa, bayar denda. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebulan aja jebol. Ya, Masya Allah tuh. Dicapekkan dengan sholat. Kan hanya dalam Ramadan sholat 23 rakaat. Capek enggak? Itu mencapekkan ruh, mencapekkan nafsu kita. Pengennya kan habis buka nonton TV itu. Meneruskan love story. Yang tayang mulai jam 5. Kok Ustaz tahu? Kata istri saya begitu. Ya, dilanjutkan dengan layangan putus. Lanjutkan dengan lagi apa? Masya Allah. Enaknya begitu. Tapi kita tahan. Ya, mata kita kan enaknya memandang yang maksiat. Nonton YouTube yang seksi-seksi. Melihat perempuan. Ini mata ini. Melihat perempuan jadi dosa. Perempuan cantik. Melihat perempuan jelek juga dosa. Melihat perempuan cantik, dosanya apa? Syahwat. Melihat perempuan jelek, mencela. Orang hitam amat. Dosa enggak? Jadi menjaga mata qaudul basar ini penting. Ya, tundukkan mata, tundukkan mata. Karena hanya itu kuncinya. Menahan keinginan mata. Mulut enaknya ngapain? Ngomong orang. Ghibah. Kita tahan. Telinga ngapain? Dengerin dangdut. Ya. Kita tahan. Dengerin murotal. Ya. Terus. Maka kita lagi melatih. Apa naf itu? Naf itu rasa. Nempel ke tangan. Pengen tangan ini bermaksiat saja. Tanda tangan aja anggaran yang di markup tuh. Korupsi. Itu biar katanya penelitian
pejabat-pejabat yang korupsi gara-gara istrinya katanya Bu. Tapi bukan istri orang sini. Karena apa? Karena istri pejabat tuh kalau belanja itu ke Singapura, ke Itali. Itu belanja tas yang logonya H, apa tuh? Apa? Hermes. Itu harganya 350 juta. Dan itu katanya yang belanja orang-orang Indonesia, orang Asia. Orang Amerika mah nggak mau. Dibodoh-bodohin orang Indonesia. Lah timbang beli dari kulit ular, belinya itu paling banter dengan prosesnya 5 juta. Dijual 350 juta. Dibeli sama orang Indonesia. Saya kan ngajar di Galaksi. Ngajar di kota wisata. Itu orang-orang yang the have lah gitu kan. Itu kadang-kadang saya, ya Allah ini ngaji tahun-tahun masih begini aja. Pamer cincin, pamer gelang. Makanya kalau datang ke Masjid Salim heboh. Ibu apa kabar semua? Apa kabar semua? Padahal pamer gelang baru. Kincring-kincring. Ibu-ibu telat datang heboh. Aduh Ustadz mohon maaf. Tadi tas saya ini baru beliin suami saya dari Itali tertinggal. Maksudnya apa tuh? Nggak usah diomongin kali. Tas dari Itali ketinggalan. Ya Allah tuh. Makanya ngaji untuk merubah. Merubah apa? Karakter kita. Itulah jiwa. Jiwa itu karakter. Ya. Nafsu itu jiwa. Jiwa itu karakter. Karakter kita dirubah. Karena karakter kalau diikuti terus melambung. Karena karakter itu, jiwa itu, nafsu itu seperti anak kecil. Tidak pernah puas. Coba anak kecil, adik kakak, sama-sama dibeliin es krim, punya kakaknya direbut. Main sama teman-temannya nih, mainan temannya diambil. Padahal dia punya mainan juga. Begitulah nafsu, tidak akan pernah puas. Maka ketika Allah menundukkan nafsu dipuasakan. Dan kita akan sukses menundukkan nafsu apabila puasanya betul-betul imsak. Menahan diri. Dan menahan dirinya bukan fajar sampai maghrib. Karena ada yang puasa menahan dirinya sampai maghrib saja. Buktinya apa? Ibu masak menu di hari biasa dengan Ramadan banyakkan mana? Makanan pembukanya banyakkan mana? Ada cendol, ada goyobot, ada kolak, ada kolang kaling, ada apa lagi? Ada asinan. Begitu azan maghrib dihajar semuanya. Makanya begitu ruku jatuh kolang kaling satu. Karena semuanya masuk. Masya Allah tuh. Padahal puasa itu untuk melatih diri mengatur makanan, menahan diri dari makanan. Puasa buka sekedarnya harusnya. Karena lagi dilatih. Tadi selama berapa jam tuh? 14 jam. Itu begitu, tapi puasa kita puasa dendam. Ada yang ngomel-ngomel, saya lagi puasa Bu. Ada yang marah-marah bilang, saya lagi puasa Bu. Begitu buka, dilabrak. Lo ngomong apa tadi lo? Sukses gak puasanya itu? Puasa itu 14 jam untuk 24 jam. Puasa 24 jam untuk 1 bulan. Puasa 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya. Itu yang sukses. Yang la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu bukan ciri takwa. Ahli baca Quran bukan ciri takwa. Orang ahli baca Quran bukan ciri takwa. Karena ternyata ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau dalam ilmu nahwu itu harfu tarozi. La'ala itu harfu taro, pengharapan. Kata Imam Suyuti, la'ala ini harapan yang harus dicapai dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh gak dapat.
Makanya kita dapat sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguhnya dapat tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah dibahas berikutnya siapa yang bertakwa. Mudah-mudahan diundang lagi. Nggak diundang juga nggak apa-apa. Ya, udah masuk waktu suruh. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini ada manfaatnya, dan ilmu yang sedikit ini juga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan apabila kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan di waktu yang sangat istimewa, di bulan istimewa, di hari istimewa ini, doa-doa kita, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya ghaniyun ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa aqfina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma timna bi husnil khatimah wa la tafsim alina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma salimna wa salim ramadhana 'anna. Allahumma salim 'anna wa salim ahlana wa salim azwajina wa salim dzurriyyatina wa salim qarbatina wa salim ikhwanina wa salim zarrarina wa salim qaryatina wa salim baladina Indonesia khassah wa salim baladil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.